atau dalam bahasa Arabnya biasa dipanggil rahan. Di sini konten atau daftar isi yang akan dibahas ada 5 poin. Yang pertama, pembiayaan yang disertai rahan. Yang kedua, rahan pada umumnya gimana. Yang ketiga, rahan dengan menggadaikan emas itu boleh atau tidak. Terus yang selanjutnya, jual beli emas secara tidak tunai atau tidak cash. Yang kelima, ini pandangan AOIV terkait rahan. Bagaimana implementasinya di zaman sekarang. Slide pertama, pembiayaan yang disertai rahan. Artinya, kalau kita mengajukan pembiayaan dan tidak bisa membayar seluruhnya atau dengan penuh, itu sebagai agunan atau kolateralnya si debitur mengasih yang namanya rahan kepada kreditur untuk sebagai jaminan. Di sini yang poin pertama, pembiayaan syariah disertai rahan dikenal dengan at-tamwil al-mausuq birohan, adalah skema pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Skema ini menggabungkan akad pembiayaan syariah dengan akad rahan atau gadai. Jadi ada dua akad di sini digabungkan menjadi satu untuk memberikan rasa aman. Ini sebagai salah satu manfaat kalau si kreditur memberikan rahan kepada kreditur, memberikan rasa aman bagi lembaga keuangan syariah dan juga nasabah itu tersendiri. Landasan hukumnya Fatwa DSN MUI nomor 92 DSN MUI Romawi 4 2014. Mekanismenya yang pertama, nasabah menyerahkan barang jaminan kepada lembaga keuangan syariah sebagai keamanan atas pembiayaan yang diterimanya. Barang jaminan ini atau rahan itu harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh syariah, seperti memiliki nilai yang cukup untuk menutupi pembiayaan dan kepemilikannya yang sah. Selanjutnya, setelah nasabah melunasi seluruh pembiayaan, jadi sebelum tahap ini si debitur ini ada kewajiban untuk bayar secara cicilan kepada lembaga keuangan syariah. Nah, setelah itu jika nasabah melunasi seluruh pembiayaan setelahnya, lembaga keuangan syariah wajib mengembalikan barang jaminan kepada nasabah. Itu dalam kasus si nasabah itu sudah melunasi seluruh pembiayaan. Tahap selanjutnya yaitu penjualan barang jaminan. Ini jika dalam kasus si nasabah ini tidak bisa melunasi kewajiban itu. Nah, Fatwa DSN sendiri MUI mengatur ketentuan penjualan barang jaminan apabila nasabah wan prestasi atau gagal memenuhi kewajiban. Lembaga keuangan syariah sehingga dapat menjual barang jaminan melalui mekanisme yang sesuai syariah untuk menutupi pembiayaan yang belum terlunasi. Nanti ini ada underline-nya bagaimana yang sesuai syariah untuk menjual barang jaminan nanti di poin yang selanjutnya atau di standar syariah internasional OIV akan dijelaskan. Di sini rahan atau gadai ini pada umumnya diatur oleh Fatwa DSN MUI nomor 25 DSN MUI Romawi 3 2002. Ini dasar hukumnya mengingat dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Apabila kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak memperoleh seorang juru tulis, maka ada barang tanggungan yang dipegang. Ini berbunyi wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihan maqbudun. Hadis Nabi riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Nabi pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.
Terus dilanjutkan hadis Nabi riwayat Asy-Syafi'i dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Dia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya. Jadi sejak si nasabah itu mengasih agunan atau rahan kepada lembaga keuangan atau kreditor, barang agunan itu tidak secara otomatis berpindah kepemilikan kepada lembaga keuangan, tetapi masih dalam kepemilikan yang menggadaikannya atau nasabah itu tersendiri. Dia juga menanggung risiko serta mendapatkan manfaat dari barang gadai itu tersendiri. Ini juga contoh hadis Nabi mengindikasikan bahwa dibolehkannya menggadaikan suatu baik ke transaksi sesama muslim ataupun non muslim. Di situ sudah jelas hukum atas kebolehan rahan. Sekarang kita membahas tentang rahan emas. Ini diatur Fatwa DSN MUI nomor 26 garing DSN MUI garing Romawi 3 garing 2002 atas pertimbangan. Rahan emas ini salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Rahan atau menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Masyarakat telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek rahan sebagai jaminan utang untuk mendapatkan jaminan pinjaman uang. Dari sini kita sudah bisa menilai bahwa emas di zaman sekarang bukan menjadi alat transaksi atau uang. Dari dua alasan itu, maka perlu menetapkan fatwa agar dilakukan sesuai prinsip syariah sebagai pedoman. Dasar hukumnya bagaimana rahan emas? Yang pertama, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Nabi pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya. Ini sama dengan rahan. Dasar hukumnya. Nabi bersabda, tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya, ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya sama. Jadi yang penerima gadai nggak boleh memanfaatkan barang gadai itu sendiri, karena itu tetap menjadi milik dari rohin. Putuskan rahan emas bagaimana? Hukumnya boleh berdasarkan prinsip rahan, sama kayak rahan sebelumnya. Ongkos dan biaya penyimpanan barang atau marhun ditanggung oleh penggadai atau rohin, sama seperti sebelumnya. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2, besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata diperlukan. Ini biaya perawatan maksudnya. Yang poin terakhir, poin keempat, biaya penyimpanan barang atau marhun harus ditetapkan saat akad sebagaimana ujrah dalam akad ijarah. Di kontrak awal sudah ditetapkan dan persetujuan antara kedua belah pihak. Yang jual beli emas secara tidak tunai bagaimana hukumnya? Pertama, ini diatur DSN nomor 77 garing DSN MUI garing Romawi 5 garing 2010. Dasar hukumnya ini ngambil dari hasil rapat pleno DSN MUI tanggal 3 Juni tahun 2010 Masehi. Jadi yang pertama, hadis-hadis Nabi yang mengatur pertukaran atau jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, serta emas dengan perak atau sebaliknya, ini mengacu pada hadis yang membahas tentang 6 barang ribawi, yang emas, gandum, kurma, dan sebagainya, mensyaratkan antara lain agar pertukaran itu dilakukan tunai, dan jika dilakukan tidak tunai maka ulama sepakat bahwa pertukaran tersebut dinyatakan sebagai transaksi riba, sehingga emas dan perak dalam pandangan ulama dikenal sebagai barang ribawi. Jadi ini emas pada zaman dahulu menjadi alat tukar, sehingga untuk pertukarannya emas dengan emas itu harus sama dan harus secara cash atau on the spot. Itu yang menjadi catatan. Sama seperti halnya kalau di zaman sekarang rupiah dengan rupiah itu harus secara langsung, nggak boleh ditunda, dan juga nilainya harus sama. 10.000 minjem 10.000 dibalikin 10.000,
nggak boleh minjem 10.000 dibalikin 12.000. Itu termasuk riba qard. Kalau riba jahiliyah dia misalnya bapak atau ibu pinjam ke bank 10 juta. Dalam tempo yang sudah ditentukan bapak atau ibu tidak bisa melunasi hutangnya, maka bank otomatis menambah besaran biaya yang harus dikembalikan. Yang tadinya harus mengembalikan 12 juta, ini tambah lagi 14 juta karena penundaan. Itu disebut riba jahiliyah yang sifatnya dilarang. Jadi poin kedua, jumhur ulama berpendapat bahwa ketentuan dalam transaksi sebagaimana dikemukakan dalam poin A merupakan hukum yang memiliki ilat, dan ilatnya adalah samaniyah atau uang. Maksudnya bahwa emas dan perak pada masa wurud hadis itu merupakan alat pembayaran atau pertukaran uang. Jadi dinilai harus sama dan harus on the spot. Poin yang C, uang dalam literatur fikih disebut nuqud. Didefinisikan oleh para ulama antara lain, uang adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum. Maksudnya secara adat bagaimana? Apapun bentuk dan dalam kondisi seperti apapun media tersebut. Dan poin D, dari definisi uang di atas dapat disimpulkan bahwa suatu baik emas, perak atau maupun lainnya termasuk kertas atau uang fiat pada zaman sekarang dipandang sebagai uang hanyalah jika masyarakat menerimanya sebagai uang atau tradisi atau media pertukaran, dan berdasarkan pendapat Muhammad Rawas Kohlah diterbitkan dan ditetapkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. Dengan kata lain, dasar status sesuatu dinyatakan sebagai uang adalah adat atau kebiasaan masyarakat. Kalau adat kebiasaan masyarakat kita menganggap alat pertukaran itu uang rupiah, ya udah, uang rupiah merupakan alat pertukaran, bukan komoditas. Nah, ini sudah. Jadi memutuskan jual beli emas secara tangguh atau tidak tunai. Hukumnya jual beli emas secara tidak tunai, baik menjual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya itu boleh selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi. Berarti yang kita underline tuh itu sebagai adat ya, uang sebagai alat pertukaran di zaman sekarang. Kalau bukan sebagai alat pertukaran ya sudah, berarti tidak boleh. Pokoknya emas itu di zaman sekarang menjadi komoditas, yang berarti boleh secara tangguh karena bukan merupakan alat media pertukaran pada zaman sekarang. Itu intinya, dasarnya. Poin yang kedua, batasannya. Harga jual tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Kalau melanggar itu masuk dalam riba yang namanya jahiliyah. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan. Emas yang dijadikan jaminan tidak boleh dijual belikan. Jadi kalau misalnya bapak ibu utang dengan menjamin emas, itu boleh dijadikan sebagai jaminan. Tidak, emas itu tidak boleh dijadikan jaminan, tidak boleh dijual belikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan. Jadi intinya boleh dijadikan jaminan. Ini yang poin terakhir, daftar isi terkait ini AOIV standar nomor 39. Dia membahas tentang KPR, tapi ini mekanisme sama seperti rohan. Bagaimana aplikasinya di zaman sekarang? Aset yang digadaikan dalam standar ini mengatakan bisa dalam bentuk cash, bisa dalam bentuk properti, aset yang dipinjam atau yang disewakan. Itu termasuk rohan, itu dibolehkan. Jadi ini poin pertama, the mortgage is a trust in the hands of the mortgagee. Jadi rohan itu sebagai alat jaminan, sebagai untuk menimbulkan kepercayaan kepada lembaga keuangan itu agar merasa aman, atau kreditor itu merasa aman. And is owned by mortgagor, dan tetap dalam kepemilikan yang rohin, si penggadai itu. The mortgagor should bear all the expenses relating to maintenance. Jadi yang rohin itu yang menanggung seluruh biaya yang berhubungan dengan perawatan of the proper state of the mortgage object, including all necessary outlays such as feeding,
clothing. Jadi safekeeping, ngasih makan, ini feeding, clothing atau mencuci itu ditanggung oleh si rohin itu sendiri atau si penggadai barang itu sendiri. Poin yang kedua, the mortgage asset. Jadi rohin itu should be syariah permissible property. Harus barang yang tidak boleh melanggar syariah atau yang dibolehkan oleh syariah, karena because the underlying objective is to sell this asset, karena tujuan dari menggadaikan itu adalah untuk menjual aset itu untuk penyelesaian utang itu sendiri jika si nasabah itu tidak bisa melunasi hutangnya. Maka darinya, therefore if the mortgage asset is an impermissible property of the mortgager, maka kalau aset rohan itu merupakan aset yang tidak diperbolehkan oleh syariah, it cannot be sold, tidak bisa dijual. Dalam hal ini mazhab Hanafi mengindikasikan bahwa rahan itu sebagai penyelesaian hutang, dan muslim tidak bisa and a Muslim cannot repay debt or get debt repay to him in terms of syariah ban objects such as alcohol and wine. Dan Muslim itu tidak bisa membayar kembali atau menyelesaikan utang itu dengan cara menjual barang yang dilarang oleh syariah seperti alkohol dan wine atau bir. Nah, in al-insaf dah Hambali, dalam pandang Hambali, mazhab Hambali mengindikasikan bahwa it's permissible to mortgage any asset that can be sold. Nah, di sini ada yang menjadi keunikan bahwa Hambali itu berbeda sendiri pandangannya dengan ulama yang lain, bahwa apa aja boleh kok dijadikan rahan, dijadikan jaminan. Yang penting tuh dia bisa dijual untuk menutupi utangnya itu. Yang penting bervalue. Itu dari mazhab Hambali. According to Hambali, jadi berdasarkan Hambali, Hanafi, Syafi'i scholars, mortgage is valid. Jadi rohan itu dibolehkan dan mengikat when it is stipulated as a condition in asal kontrak. Di kontrak perdagangan itu rohan itu dibolehkan. Jadi Sharia rulings on mortgage, item 3. A mortgage is permissible when the debt transaction takes place while the two parties are on travel because Allah the Almighty says. Ini yang tadi dasar hukum yang tadi rahan. Yang si Yahudi itu Nabi bertransaksi kepada Yahudi secara utang, akhirnya Nabi menggadaikan baju besi. Mortgage is also permissible when the contracting parties are not on travel. Juga rahan itu dibolehkan untuk seluruh pihak jika tidak dalam perjalanan, itu tetap dibolehkan, karena Anas diberitakan bahwa Nabi Muhammad SAW ini sama aja, apa dasar hukumnya yang menggadaikan baju itu. Dalam hal ini Ibnu Al-Mundir said, dia mengatakan, I don't know anyone except Mujahid who held a different interpretation for the verse. If you are on a journey, etc., traveling, as Ibn Munzir is referred to in the verse as the predominant case where mortgage is indeed, since traveling parties would most probably be in lack of script. Hence, the verse, although it mentions traveling, it doesn't stipulate its Maka darinya, berdasarkan ayat yang menjadi dasar hukum itu menyebutkan bahwa bepergian dia tidak menetapkan syarat-syarat untuk arahan kontrak itu sendiri. Jadi mortgage juga tidak wajib. Faktanya untuk transaksi itu terdapat beberapa perselisihan.
Jadi pada intinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, and if one of you, salah satu dari kau deposit a thing, mendepositkan atau ngasih uang on trust with another, atas dasar kepercayaan pada sesama. Itu pada intinya.